Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Pada hari ini kita belajar melanjutkan dan kita yang dahulu. Ini kita sudah masuk kepada tema tentang kemukjizatan Al-Quran. Dari mana mukjizatnya Al-Quran? Dulu di bab-bab awal saya pernah disinggung sedikit tentang masalah mukjizat Al-Quran ini. Tapi pada kali ini mukjizat Al-Quran dikaji dengan kajian yang lebih mendalam. Kemukjizatan Al-Quran. Rasul-rasul Allah dulu tuh yang mendapat wahyu, semua mereka dikuatkan dengan mukjizat. Mereka ada mukjizat semua. Tapi mukjizat mereka itu adalah mukjizat kauniyah namanya, atau mukjizat yang terlihat dari alam. Misalnya Nabi Yunus mukjizatnya masuk ke dalam perut ikan dan tidak meninggal dunia. Itu adalah mukjizat mukjizat kauniyah, kelihatan pada alam. Mukjizat Nabi Musa bisa membelah lautan, tongkat menjadi ular, tangan bisa dimasukkan ke dalam tangan bisa bercahaya putih. Kemudian Nabi Isa mukjizatnya adalah menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang yang sudah mati. Semua mukjizat itu adalah disebut dengan mukjizat kauniyah, mukjizat yang berhubungan dengan alam. Dan itu hanya terjadi satu kali itu saja ketika nabinya itu hidup. Tapi Nabi Muhammad mukjizahnya ini bukan mukjizah kauniyah, tapi adalah mukjizah ilmiah. Ilmu. Mukjizat ilmu ini lebih tinggi daripada mukjizat kauniyah. Kalau mukjizat kauniyah atau mukjizat alam itu dia hanya terjadi pada masa Nabi itu. Sementara mukjizat ilmiah ini akan terasa kehebatan mukjizat itu sampai hari kiamat. Dan ini yang dibutuhkan oleh manusia. Kenapa? Ya karena ilmu lebih penting daripada mukjizat ilmu lebih hebat daripada mukjizat alam. Terus akal manusia kan awalnya kan bertumbuh terus ya. Kenapa mukjizat itu Allah bedakan ya dari mukjizat? Semuanya itu Nabi Muhammad mukjizatnya Al-Quran. Kenapa? Karena pada masa itu fase pertumbuhan akal manusia itu belum sempurna gitu. Istilahnya tingkat keilmiahannya itu belum sempurna. Jadi tidak butuh lah tidak butuh. Maka yang dibutuhkan oleh orang ketika itu adalah mukjizat alam. Sementara mukjizat ilmiah itu belum sampai akal mereka. Berarti kan menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad itu akal mereka itu sangat sempurna. Kenapa? Karena diberikan mukjizat yang berhubungan dengan akal atau pikiran. Kalau nabi-nabi dahulu itu peradaban belum sempurna, maka mukjizat mereka cukup dengan alam. Selanjutnya ketika akal manusia telah mencapai kesempurnaan, Allah mengizinkan terbitnya fajar risalah Nabi Muhammad SAW yang abadi seluruh untuk umat manusia. Dan mukjizat risalah ini adalah mukjizat akal manusia yang tingkat kematangan dan pertumbuhan paling maju. Gitu ya. Makanya katakan bahwa umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang paling maju. Apa sebab? Karena tingkat kematangan akalnya. Ya, makanya oleh karena itu umat Nabi Muhammad ini sangat luar biasa. Dia diistimewakan dari umat-umat yang lain.
Lanjut, kita ketidakberdayaan akal manusia itu disebabkan oleh keterbatasan dirinya. Jadi Al-Quran itu ya datang ketika akal manusia itu sudah sempurna. Terus Al-Quran itu mencoba untuk menentang orang-orang itu. Tapi mereka tidak sanggup untuk melawan Al-Quran karena ketidakberdayaan akalnya, karena keterbatasan akalnya. Jadi sampai sekarang orang tidak bisa untuk membantah Al-Quran. Indonesia sangat memerlukan petunjuk wahyu untuk meluruskan mana saja yang melenceng dari perbuatan mereka. Jadi manusia itu akhir zaman karena Nabi Muhammad tidak ada lagi dan Nabi Muhammad adalah nabi keseluruhan manusia. Nah, manusia yang dibutuhkan oleh manusia adalah bukan mukjizatnya alam, tapi mukjizatnya ilmu karena saling butuhkan. Ini ya, tidak ada seorang nabi pun yang diutus diberi tanda-tanda mukjizat kepadanya manusia yang beriman. Tapi apa yang diberikan kepadaku, kata Nabi SAW, adalah diturunkan kepadaku wahyu, berharap menjadi umat yang terbanyak setelah itu. Itu kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita sekarang masuk ke definisi mukjizat. Mukjizat itu asal katanya adalah i'jaz. Apa itu i'jaz? Menegaskan. Jadi mukjizat Nabi Muhammad itu menegaskan bahwa dia adalah seorang rasul. Itu rasul. Jadi menegaskan ketidakberdayaan. Itu namanya mukjizat. Atau juga mukjizat itu adalah menegaskan ketidakberdayaan siapa? Ketidakberdayaan manusia untuk melawan mukjizat itu. Terus arti mukjizat yang lain adalah qudrah. Apa itu qudrah? Qudrah itu kebalikan dari ijaz itu adalah kebalikan dari qudrah, lemah. Jadi dia tidak sanggup untuk Untuk melawan. Kalau qudrah artinya kuat, ijaz itu artinya melemahkan. Kemudian yang ketiga yang maksud dari mukjizat itu adalah menampakkan kebenaran Nabi SAW dan menyatakan risalah dengan memperlihatkan ketidakberdayaan bangsa Arab untuk menentang mukjizat Al-Quran. Itu makna secara istilah. Ya, dengan Al-Quran Nabi Muhammad menentang bangsa Arab. Mereka tidak berdaya untuk menentangnya meskipun mereka sangat fasih dalam membacakan Al-Quran. Jadi walaupun mereka sangat fasih dalam bahasa Arab, tingkat manusia ketika itu bisa membuat syair, bisa membuat prosa gitu kan, tapi mereka tidak sanggup membuat seperti Al-Quran. Maksudnya tidak sanggup membuat seperti Al-Quran, tingkat keilmiahannya sangat luar biasa, tingkat keilmiahannya, terus penemuan ilmu barunya tidak ada yang sanggup. Kalau Allah bercerita misalnya tentang janin, bagaimana janin di dalam rahim ibu gitu kan, itu nggak sanggup manusia. Kalau untuk membuat kata-kata bahasa Arabnya bisa orang Arab. Dulu kan pada mada nabi palsu itu kan, dia buat juga. Ini katanya kitab suci. Dibuatnya kitab suci itu misalnya dengan kata misalnya Musailamatul Kadzdzab itu ad-difda, kata. Mahwa ad-difda, apa itu kata? Wa yataka, kata itu adalah yang berbunyi-bunyi. Itu nggak ada tingkat keilmiahannya, tak terasa tingkat keilmiahannya. Maksudnya Allah menentang manusia itu untuk membuat Al-Quran semisalnya itu adalah tingkat keilmiahannya. Habis itu juga yang paling tinggi itu ya tingkat keilmiahannya. Habis itu tentang bagaimana aturan prosanya, bagaimana aturan syairnya. Karena Al-Quran itu dikatakan syair enggak juga. Apa sebab? Karena Al-Quran itu syairnya tingkat tinggi. Udah di atas syair itu kan. Dikatakan prosa enggak juga. Apa sebab? Karena Al-Quran itu di atas itu. Luar biasa Al-Quran itu tingkat keilmiahannya. Terus lanjut, itulah Al-Qurannya. Terus Rasulullah SAW menentang bangsa Arab untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran dengan 3 tingkatan. Oleh dalam itu misalnya Rasulullah nih, Allah menentang
Kalau memang manusia itu bisa untuk membuat Al-Quran, maka buatlah Al-Quran yang semisal dengannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat seorang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat membuatnya serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu sama lain. Tingkat keilmiahannya nggak ada yang serupa, nggak bisa. Kalau artinya apa? Jin dan manusia pun tidak sanggup untuk melawan Al-Quran. Sanggup mereka untuk melawan Al-Quran. Walaupun mereka sudah berkolaborasi, tetap aja mereka nggak bisa untuk melawan Al-Quran. Hebatnya Al-Quran. Artinya bukan hanya manusia yang ditentang, tapi siapapun selain Allah, jin, manusia dan segala macam, silakan. Tapi pasti mereka tidak sanggup. Untuk membuat, atau setelah itu diturunkan, untuk membuat 10 surat aja. 10 surat. Jadi kalau ada suratnya 114 surat, nah ini 10 surat aja. Jadi ditentang dengan penentangan yang kecil lagi. Terus ada kalau nggak bisa satu surah saja. Satu surah bisa nggak? Waktu bisuratin mimisli. Satu surat aja. Misalnya satu surat seperti surah Al-Ikhlas. Tidak ada juga yang sanggup untuk membuat itu. Ada yang sanggup. Terus apa? Jadi orang-orang Arab itu sangat fasih ya. Bahasa mereka sangat fasih. Bahasa kaum Quraisy adalah bahasa yang terfasih ketika itu karena luar biasa. Terus apa? Orang-orang Arab diwakili suku Quraisy itu pada waktu itu sudah membolak-balik Al-Quran dan menggunakan puisi prosa. Namun mereka tidak bisa menemukan jalan untuk meniru Al-Quran itu. Sudah mereka baca segala macam. Tapi mereka nggak menemukan bagaimana caranya agar supaya bisa meniru Al-Quran. Namun mereka nggak bisa meniru. Tingkat keilmiahannya ya, bukan bahasanya. Kalau bahasanya bahasa Arab ya kayak bahasa Arab bisa gitu. Cuman tingkat keilmiahannya itu orang nggak kuat. Ketika segala upaya mereka kerahkan untuk menemui kegagalan, akhirnya mereka menyerah. Kemudian mereka katakan, oh itu sihir itu, pengaruh dalam jiwa. Terus mereka katakan syair itu, atau perkataan orang gila itu, nggak ngerti, kita nggak paham gitu. Atau dengan orang terdahulu. Tapi semua perkataan mereka ini terbantahkan. Dia bukan sihir. Kalau sihir berarti hanya tidak akan semua orang bisa tersihir. Sihir itu kan nggak terlalu kuat karena setan itu pun nggak terlalu hebat ya. Nah, ini buatan Allah, ini bukan sihir, ini kenyataan ilmiah. Kemudian syair atau orang gila. Syair itu syair. Kalau syair bisa lah orang lain buat banyak syair dulu. Itu perkataan orang gila, apalagi perkataan orang gila nggak mungkin perkataan orang gila semantap itu. Kita lihat orang gila nggak sehebat itu kalau ngomong. Atau dengan orang terdahulu. Tidak juga dengan orang terdahulu. Ternyata dengan orang terdahulu itu pun dibantah oleh Al-Quran. Di luar biasa mukjizat Al-Quran. Terus, dan mereka orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan? Jadi mereka sebenarnya kenapa tidak diturunkan mukjizat Muhammad itu seperti mukjizat nabi-nabi sebelumnya, yaitu mukjizat alam gitu. Kenapa tidak itu aja gitu? Biar mereka bisa menentang. Ya sekehendak hati Allah lah menurunkan apa mukjizatnya. Dan Allah memilih mukjizat untuk Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Katakanlah Muhammad, mukjizat itu terserah kepada Allah saja. Aku hanya sebagai pemberi peringatan yang jelas. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang yang beriman. Jadi dalam Al-Quran itu adalah rahmat, isinya rahmat, kasih sayang gitu kan. Kalau dalam syair atau segala macam itu enggak terdapat yang seperti itu. Ini adalah rahmat dan pelajaran yang sangat besar. Banyak pelajaran di dalam Al-Quran tersebut. Lanjut. Sisi kemujizatan Al-Quran. Pada sisi kemujizatan Al-Quran, dulu perkembangan ilmu kalam dulu. Ilmu kalam itu ilmu cara berpikir ya, dan tingkat keilmiahan yang sangat tinggi itu. Menimbulkan efek yang bisa disebut sebagai kalam dalam perkataan. Luar biasa. Ini katanya mukjizatnya dalam kalam. Tapi tidak bisa juga.
Kalam itu di apakan? Enggak bisa juga perkataan orang ilmu kalam atau orang filsafat itu dicoba juga seperti Socrates, Aristoteles. Enggak sama juga dengan Al-Qur'an tingkat keilmiahannya. Kadang-kadang itu bisa diuji. Dulu menurut perkataan orang hebat gitu. Yang sekarang kan enggak hebat. Tapi Al-Qur'an hebat sepanjang masa. Terjadi polemik kalam muncul di balik paham yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Akhirnya mereka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Padahal Al-Qur'an itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan pendapat-pendapat yang saling berbenturan terkait sisi kemujizatan Al-Qur'an. Akhirnya orang ilmu kalam pun bingung sebenarnya meletakkan Al-Qur'an ini. Dari mana? Nih harusnya. Lanjut. Pendapat perempat tentang sisi kemujizatan Al-Qur'an. Ini pendapat-pendapat tentang sisi kemujizatan Al-Qur'an. Pertama, pendapat yang pertama disebut dengan pendapat sofrah dari sofrah ya, sod, roh, pa, ta, artinya pengalihan. Ini pendapat ini dianut oleh Abu Ishaq Ibrahim An-Nazam dan muridnya bernama Murtada dari orang Syiah. Abu Ishaq Ibrahim An-Nazam ini mengatakan bahwa mukjizat Al-Qur'an itu, ya, pendapatnya mukjizat Al-Qur'an itu adalah mukjizat safrah. Apa itu mukjizat safrah? Safrah itu adalah mukjizat mengalihkan kepintaran orang-orang Quraisy menjadi bodoh. Jadi orang-orang Quraisy yang pintar itu dibodohi, akhirnya menjadi bodoh. Kenapa menjadi bodoh? Ya, karena Allah inginkan mereka itu jadi bodoh, jadi mereka nggak bisa lagi gitu. Padahal sebenarnya mereka bisa. Ini pendapat ini lemah dan dibantah. Kalau ya mereka orang Quraisy bodoh, kan orang di lain Quraisy kan pintar-pintar. Bisa jadi orang Eropa pintar, orang ini pintar segala macam. Orang ini orang Asia pintar. Kan orang Quraisy saja yang dibodoh. Ternyata tidak. Itu bukan Al-Qur'an itu mukjizatnya bukan Allah ingin membodohi orang kemudian orang nggak kuat, nggak bisa, nggak begitu. Memang Al-Qur'an itu hebat sekali. Al-Qur'an itu hebat bukan membodohkan orang, enggak gitu. Atau pendapat pembodohan itu seperti ini. Allah menarik semua ilmu untuk menentang Al-Qur'an. Enggak juga. Kan Allah enggak menarik ilmu, malahan dengan adanya Al-Qur'an itu ilmu malah berkembang. Itu pendapat yang pertama terbantahkan. Jadi pendapat pertama tentang sisi kemujizatan Al-Quran itu adalah pendapat pengalihan orang dibodohkan oleh Allah. Enggak, salah. Pendapat kedua adalah secara balaghah. Orang pakar bahasa Al-Quran itu di balaghahnya mukjizatnya. Enggak juga. Kalau ya di balaghahnya mukjizatnya, balaghah aja, tingkat keilmiahannya gimana? Padahal sebenarnya tingkat keilmiahannya lebih luar biasa daripada balaghahnya. Balaghahnya itu adalah ucapan singkatnya. Padahal kan Quran nggak singkat semua. Al-Baqarah, Al-Imran itu panjang-panjang kan cara ceritanya, nggak singkat-singkat. Kemudian yang ketiga adalah pada kandungan keindahan luar biasa yang belum dikenal dengan bahasa Arab. Kandungan keindahannya, keindahan cara ngomongnya. Enggak juga. Quran itu memang indah gitu kan. Tapi enggak juga otomatis keindahan terus. Pada masa pemerintahan masa depan yang tidak diketahui melainkan dari wahyu. Maksudnya masa depan enggak juga. Pada masa waktu yang Nabi Muhammad ada pun ada juga Al-Quran yang menentang perkataan-perkataan orang-orang yang munafik atau orang yang fasik gitu. Pada masa Nabi Muhammad hidup ditentang-tentang juga, atau aturan berperang, aturan muamalah segala macam disebut juga. Jadi bukan hanya masa depan aja mukjizatnya. Nah, terus yang benar itu yang kelima. Kandungan mukjizat dari Al-Quran itu adalah kandungan sebagai disiplin ilmu yang ada dalamnya. Jadi itulah mukjizat Al-Quran. Semua ilmu ada di dalam Al-Quran. Ilmu masa depan, ilmu masa sekarang, ilmu akan datang, ilmu yang orang dulu, ilmu yang gaib, segala ada di dalam Al-Quran. Dan inilah orang tidak sanggup untuk menentang Al-Quran. Apa? Sebab karena segala ilmu orang tidak bisa. Makanya Al-Quran itu yang Al-Quran tentang itu adalah datangkanlah semisal Al-Quran. Maksudnya apa? Datangkanlah tingkat keilmiahannya seperti tingkat keilmiahan Al-Quran.
menemukan sesuatu yang baru yang tidak ditemukan oleh orang lain. Itu orang tak bisa. Orang kalau ingin itu tuh cuman hanya bisa apa? Cuman hanya bisa yang dia buat itu hanya bisa meniru Al-Qur'an. Tingkat keilmihannya, kita kejeniusan manusia itu hanya bisa meniru Al-Qur'an. Dia tidak bisa membuat hal yang baru di luar dari Al-Qur'an. Tingkat keilmihannya sesuatu yang baru yang tak pernah ditemukan oleh orang lain atau pernah ada dalam Al-Qur'an. Ternyata semua tingkat keilmihan itu sudah digambarkan oleh Al-Qur'an. Itulah hebatnya Al-Qur'an. 114 surah, tapi semua keilmuan yang ada di atas dunia ini sampai hari kiamat ada isinya di dalam Al-Qur'an. Itulah mukjizatnya Al-Qur'an. Lanjut. Sebenarnya Al-Qur'an itu adalah mukjizat dengan semua kandungan lafaz dan maknanya. Di Al-Qur'an itu bukan hanya bukan mukjizat sarfah, pengalihan, bukan mukjizat balaghah, bukan mukjizat syairnya, keindahannya, bukan mukjizat pemberitaan orang dahulu, tidak, atau yang lain tidak. Mukjizat Al-Qur'an itu mukjizat dengan semua kandungannya. Semua hurufnya, posisi hurufnya merupakan mukjizat yang diperlukan yang lain untuk membentuk kata. Dari hurufnya itu mukjizat. Misalnya zahaba. Kenapa kok digunakan kata zahaba di situ? Di situ kalau dipreteli ada mukjizatnya di situ. Gitu kan? Satu katanya mukjizat untuk membentuk kalimat. Dari kata ini kalimat mukjizat. Kalau dihubung-hubungkan kata ini dengan kata ini, mukjizatnya sangat luar biasa. Al-Qur'an itu mukjizat dalam makna-maknanya, apalagi maknanya menyikapi tabir hakikat manusia dan misinya di alam nyata. Secara keseluruhan Al-Qur'an lah yang mengubah bangsa Arab ini. Mukjizat yang sangat hebat itu adalah mengubah bangsa Arab yang mengembala kambing menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Jadi dengan Al-Qur'an itu orang jadi tinggi, hebat. Orang jadi luar biasa dengan Al-Qur'an itu. Itulah mukjizat Al-Qur'an. Orang yang bodoh jadi pintar, orang yang lemah jadi kuat, orang yang miskin jadi kaya, orang yang tidak ada apa-apanya jadi sangat luar biasa. Itulah mukjizat Al-Qur'an, merubah orang. Ya, makanya kalau kepengen mendapatkan mukjizat Al-Qur'an, ya bersama Al-Qur'an. Orang bodoh menjadi pintar, segala macam, orang miskin jadi kaya. Dah, sekarang kadar kemukjizatan Al-Qur'an. Apa kadarnya? Kaum Mu'tazilah pendapatnya bahwa mukjizat berkaitan dengan seluruh bagian Al-Qur'an. Ini pendapat ini walaupun mereka Mu'tazilah ya, tapi pendapat ini sangat luar biasa. Jadi Al-Qur'an itu mukjizatnya keseluruhan bagiannya adalah mukjizat. Ini pendapat yang paling mantap. Kemudian yang kedua, sebagian ulama pendapat bahwa mukjizat Al-Qur'an itu sedikit dan ada yang banyak. Jadi ada di ayat yang di surah ini sedikit mukjizatnya, di surahnya ada yang banyak. Ini pendapat yang kurang tepat. Sekelompok lain pendapat bahwa mukjizat Al-Qur'an itu berkaitan dengan satu surah atau keseluruhan surah. Tapi pendapat jumhur yang dipakai itu adalah kita tidak perlu meniti kemukjizatan pada kadarnya tertentu. Karena kita bisa merasakan di balik suara dan huruf-hurufnya berpengaruh kata-katanya seperti kita merasakan pada ayat-ayat dan surah. Dengan demikian Al-Qur'an adalah kalam Allah. Jadi Al-Qur'an itu adalah mukjizat secara keseluruhan, tidak ada sebagian kecil, tidak ada sebagian besar, tidak ada secara keseluruhan. Semuanya adalah mukjizat, dari setiap huruf sampai titiknya pun mukjizat. Luar biasa. Kalau coba preteli semuanya mukjizat. Jadi nanti kita akan belajar kemukjizatan bahasanya dalam Al-Qur'an. Kita akan belajar mukjizat tingkat keilmiahannya. Kemudian kita akan belajar tingkat kemukjizatan secara syariatnya. Tapi untuk hari ini kita cukupkan dulu tentang kadar kemukjizatan Al-Qur'an. Jadi tujuan dibuat tema ini oleh orang ilmu Quran agar kita betul-betul mendalami betul tentang Al-Qur'an ini. Karena sangat luar biasa tentang mukjizat Al-Qur'an ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.